العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرضنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ayat terakhir Ustaz. Apa? Hai. Malu tabi'i al-qamariyah malu tabi'i izhar ikhfa malu tabi'i al-qamariyah gunnah asyamsiyah malu tabi'i izhar malu tabi'i Ulangi dari dulu Ustaz. malu tabi'i izhar belum rapi Ustaz. Belum rapi. Malu tabi'i ikhfa malu tabi'i qalqala sughra malu tabi'i ikhfa malu tabi'i mad wajib mutasil mad jais munfasir ikhfa izhar sabawi mad arid lisukun. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم
غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ مد طبيعي ada silah fasiro Madu tabi'i al-qamariyah juga mutafasir lain. Baik. Itu review Bakso pun Bahasa penuh mumin. Mutafasir lain ya? Kamu mutafasir lain. Kenapa? Apa? Bukan. Yang mana? Review. Oh iya. Kayak kirain aneh. Mati wal sukro madu tabi'i idgham bi kunna rotafim madu tabi'i rotafim madu tabi'i idgham bila kunna rotafim lafzul jalala tafim madu tabi'i al-qamariyah rotafim mad alif sukun wa id kuntum ya Kenapa? Buat dulu kirani. Dibully katanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqultum ya Musa nasbir ala ta'amun wahidin fad'u lana rabbak fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qummiha wa adatiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa quribat alaihim illatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima wa kanu ya'tadun Madatobi kunna ila syafawi madatobi rasul jalal qala sukra madatobi asyamsiyah madatobi rotalkit al-qamariyah qala sukra madatobi kita lo minta masih lain
Ya ampun, Dek. Siapa yang ajarin pakai jilbab deh. Pakai jilbab di mana sekarang? Rambutnya terlalu lembut. Ini maksudnya Rambutnya terlalu lembut. ayo Ustaz, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin lupa, sekarang lupa. Innal hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Yang terakhir. قلقلة صغرى إظهار شفوي مرتفعي إخفاء إظهار شفوي الشمسية قلقلة صغرى مرتفعي إظهار شفوي مرتفعي رتبتم إظهار مرتفعي متعرف للسكون. صدق الله العظيم. Kita aja lupa lagi. Habis saya bergerak ya saja sudah ada Warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita dievaluasi oleh rakyatnya, maka hari ini kita akan bahas apa saja dari kekurangan, bukan beliau bermaksud melengkapkan, namun melengkapi apa kekurangan kita, apa yang paling kita benahi. Yang paling penting dan poin paling penting yang akan kita cetak adalah di motor saya yang paling penting kita centang itu menurut Ustaz adalah kedisiplinan guru, kedisiplinan santri. Kalau kita ingin sesuatu lembaga itu lebih baik dari sebelumnya, itu adalah satu persatu dulu kita benahi. Kita paling pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah kedisiplinan guru dan kedisiplinan santri. Yang kedua itu adalah sistem baris berbaris per kelompok dari masing-masing jilid. Yang ketiga itu adalah yang dievaluasi itu adalah tata tertib yang sudah berlaku di lembaga tidak terlaksana. Yang keempat itu adalah anak-anak yang terlambat saat berbaris dan masuk kelas. Yang keempat itu adalah rekapan papan harian santri dan bulanan. Yang keenam itu adalah jilid 1 yang dievaluasi saat beliau masuk kelas di Ustazah Rini. Ada kesalahan metodologi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah data harian santri. Misalkan ya data harian santri setiap hari kita nulis, misalkan hari ini halaman berapa kayak seperti apa kan. Kemudian selanjutnya itu adalah sanksi-sanksi ketika anak ada terlambat
dalam KBN, dalam kegiatan belajar. Yang pertama itu adalah yang perlu kita benahi, yang paling penting itu dari Ustadz itu adalah jika kita ingin suatu lembaga itu lebih baik dari yang sebelumnya, itu adalah satu dulu, jangan dosa semuanya dulu kita rangkum, pusing kita nanti. Satu aja dulu kita istiqomahkan. Yang pertama itu adalah kedisiplinan, baik kedisiplinan guru maupun kedisiplinan santri. Karena kemarin waktu start evaluasi kita itu memang ada yang ketadarusan, ada yang tidak. Kenapa ada yang ketadarusan, ada yang tidak, Ustazah? Ya habis waktunya, Ustaz. Kenapa belum datang 15 menit sebelum belajar? Ya, tadi kita sampaikan seperti itu, Ustaz. Tapi mungkin ada halangan teman-teman. Iya, kalau menjadi guru qiraat itu harus siap, nggak boleh ada banyak alasan. Tapi karena juga kita dievaluasi ya, kita tinggi aja, kita mau kita dalam artian nggak kita menjawab karena kita tahu kan diri kita salah gitu kan. Bukan mungkin teman-teman aja ya, kalau mungkin saya kan banyak salahnya mungkin, sehingga kenapa begini hasilnya, karena mungkin saya aja yang terlalu banyak kurangnya. Jadinya kita sama-sama membenahi diri. Yang pertama itu yang dicentang checklist banget sama Ustadz itu adalah kedisiplinan guru sama kedisiplinan santri. Kemarin ada yang terlihat terlambat. Yang pertama itu kedisiplinnya dalam hal pertama kehadiran. Setiap kita tata tertib kita kan untuk dewan guru kan memang 15 menit sebelum berbaris sudah kita ada di tempat, ada di lembaga. Ini sistemnya kita perbaiki. Kalau tadarus itu nggak usah datang ngaji 1, 2 ayat, 3 ayat. Buat seperti halaqah, seperti kita MMT cabang. Buat bundaran, benar-benar kita kumpul bersatu tanpa kita di pojok sana mengaji sendirian, di pojok sana mengaji sendirian. Jangan sampai kayak kita tidak berkeluarga gitu rasanya gitu. Jadi kita benahi diri kita. 15 menit datang sebelum pembelajaran, kemudian buat halaqah langsung seperti benar-benar dilihat kita oleh santri. Ustazah duluan mengaji baru kita, benar-benar dilihat, kita ada gambaran. Walaupun anak-anak itu sedang bermain biarkan, karena kan memang belum kewajibannya untuk menunaikan jadwal belajar. Jadi kita dulu membenahi diri kita, mengaji dulu, kita cas dulu diri kita untuk tadarus sebelum mengajar 15 menit sebelum pembelajaran. Kita buat halaqah, jangan sistemnya tadarus sendiri-sendiri. Seperti halaqah yang nanti cabang sudah. Itu yang pertama, kita disiplinkan, kita istiqomahkan, kita ikhtiarkan. Kalau 1 poin aja sudah kita istiqomahkan, insya Allah lancar akan berlanjut ke poin berikutnya. Ini aja dulu kita benahi untuk yang santri. Kemudian untuk yang seragam santri yang kehadirannya sudah kita bahas. Yang kedua itu adalah seragam santri. Kita kan sudah sampaikan di rapat wali maupun di grup, masih ada yang menggunakan baju kaos ataupun baju bergambar. Tapi tetap kita akan tekankan itu yang seragam anak ini. Kalau misalkan anak tidak berseragam atau tidak sesuai dengan jadwal itu, kita disuruh memberikan sanksi, jangan dikasih masuk kelas. Nanti sebelum kita mengusir anak, kita beri infokan lalu sama orang tua dulu kan. Kemudian kemudian arahan Ustadz, anak yang datang saat bel sudah berbunyi, udah berbunyi nih, baru dia sampai gerbang nih, udah mau masuk banget ini, tapi memang belum salam gitu, masih bisa masuk, masih bisa juga toleransi. Tetapi kalau udah mulai salam, udah jawab salam, kemudian ada lagi datang ronde kedua, dia akan berbaris di halaman, dipandu oleh satu guru. Kalau dia udah lewat dari agenda baris berbaris, dia akan dipandu oleh satu guru, dia akan berbaris di halaman. Kemudian yang kedua, ronde yang ketiga adalah ketika ada santri yang terlambat, udah masuk kelas kita ini, udah berhenti berbaris, sudah tahu persiapan masuk kelas, udah bagi kelas, dia masih datang, itu sudah ditutup, pintu yang kedua sudah ditutup, pintu yang merah. Tidak ada kita menerima tamu. Namun kalau ada yang mendaftar, kita akan buka pendaftaran itu sebelum mengaji. Kita usahakan jam 3, setiap 3.30 dan ada tamu.
kita akan tutup gerbangnya bahasanya Ustadz ini. Mungkin tak tahu sekejam itulah Ustadz, tapi mungkin ada maksud dan tujuannya Ustadz jika kita begitu. Sehingga untuk kita arahkan ke santri sebelumnya, kita dulu loh yang membenahi diri, jangan nanti kita berdiri sama santri barengan di luar, malu kita kan. Jadinya mungkin gimana sistem kita supaya benar-benar loh, ini juga poin yang paling penting, ini dulu kita istiqomahkan aja dulu. Nggak usah nanti semuanya kita mau gelutek semuanya kita mau kerjakan, satu aja ini aja dulu kedisiplinan kita. Mungkin kalau seragam tidak apa-apa, mungkin karena alasan kan seragamnya udah kecil, udah kita ngomong sama Ustaz, kenapa hari Senin sama Rabu Kamis tidak seragam? Ada seragam kita Ustaz, tapi udah memang agak kecilan, jadi kita ada rencana untuk pengukuran caranya. Kemarin kita nggak pakai pengukuran, jadinya kurang pas ya. Oh, ya. Jadinya kita dimaafkan. Insya Allah kita akan pengukuran kembali saat anak-anak untuk seragamnya. Namun ini aja dulu tadarusan sama kehadiran. Kita akan pisah tadarus absen tadarusnya kita akan pisah namanya, biar bisa dilihat sama dikontrol sama Ustadz ketika Ustadz mau kontrol supervisi, misal ini tadarus kehadiran absensi, ini tadarus harian ini saat datang, itu kita akan pisah, nggak usah disatukan bahasanya Ustadz. Jadi kita akan kreatikan format ulang, nggak usah pakai format yang biasa, itu yang kita akan benahi. Kemudian tapi gimana ini untuk kesanggupan kita ini, jangan nanti tiba-tiba kita sampaikan ke wali murid terus seperti yang kita temukan tadi kejadian guru berbaris sama murid di luar, kan kita juga nggak enak juga kan. Gimana itu apa? Siap ya Ustazah? Siap Ustaz? Siap istiqomah? Siap Ustazah? Coba di challenge. Nah, kalau saya Ustazah tergantung Ustaz Andia, karena kadang dia sholat asar di pondok. Atau bisakah kita sholat berjamaah di sini bersama-sama? Di bawah mukena? Enggak, dia bisa ngontor, dia harus nampingin santri. Gitu, gimana tadi? Maksudnya sih ya, kalau dia dekat jarak antara masuk sama jam sholat asar itu kan kemarin pernah bulan yang kayak gitu kan, ya tergantung kalender kan jamnya asar itu jam berapa. Kadang jamnya kita masuk dengan jam azan asar itu berdekatan, jadi agak telat kita datang ke sini karena satu dia dampingi anak-anak. Kalau kita majukan kembali jatuhnya maghrib ya. Maksud saya itu di saat kalender seperti itu, jam pembahasan seperti itu dimaklumi Ustazah. Kalau saya, tapi kalau dia kayak yang sekarang ini kan udah 3:30 azan, bisa kita ngajar Bisa saat ini. Iya, Cuma berarti ada perubahan berarti untuk baru-baru. Kalau kan kita mau rencana mulai. Kalau misalkan siapa tahu ke Ustazah kan masih ada kegiatan kita sudah sholat. Siapa tahu kan kita mau majukan ke atau mundurkan ke jamnya gitu. Jadi jamnya tetap ya jam 4.30. Mundurkan aja, mundurkan. Ya. Nggak ada perubahannya. Mungkin untuk anunya tambahan waktunya mungkin nggak usah ada 15 menit. Kalau langsung 5 menit kita kurang ya saya ya biar jam segitu. Ada yang belum ngaji. Kok cepetnya yo? Paket dah juga. Terus ya. Atau kita kurangin 5 menit, enggak, soalnya memang cepet sih maghrib memang. Jarak 6 pas udah azan dia. Kalau sudah ngaji gelisah anak-anak. Kan kemarin itu lebih 47. Kalau ngaji deh. kalau lihat Mendengar waktu ngaji. yang seperti itu memang dia berdekatan sekali sama azan. Iya. Cuma kata wali itu yang saya pernah dengar, yang karena dipangkas yang hari Sabtu, jadi berarti berkurang dong simaan anak saya. Ada saya dengar kayak gitu. Maksudnya? Kan kalau dia sampai jam 6 ada waktu tambahan kita kan simak anak-anak. Kadang 2 kali kita simak anak itu. Sebenarnya sistemnya 2 kali penyimaan kalau individual. Ya maksudnya kalau sudah sampai jam 6 bisa kita sampai 2 kali simaan, lebih lama kita simaan itu, sehingga yang hari Sabtu itu kan istilahnya wali murid nggak rugi kalau hari Sabtu itu hilang. Berarti tetap makanya dasar kita pangkas tetap jam 6.
sampai jam 6. Lupa dah. Iya, tarhim itu jam 6 tuh. Yakin dah. Ya, kenapa Ustaz? Udah tarhim kalau jam 6 itu. Oh, tapi itu Kita juga kalau briefing kan misalkan dalam hal apa kayak masalah detail nggak bisa. Masa Bocor, selesai Ustaz. ngaji langsung kabur, selesai ngaji langsung kabur gitu. Bocor punya saya. Makanya jangan kita begitu. Sehingga gimana cara kita supaya bisa kita benahi? Apakah maju waktu barisnya kita majukan gitu kita sholat berjamaah kayak di sini gitu. Habis itu sebut sholat berjamaah saya nggak bisa. Agak sulit saja. barisnya 16. Oke, jadi alasan ini ustazah. Karena pengasuhnya sudah sedikit. Baru dia 50 sudah azan. Itu jadi catatannya ustazah. Mana Ustaz tadi sama Ustaz Zakur saja kan? Ayo dah kalau sudah mau sholat berjamaah di sini. Enggak, kita yang cari jalan terbaiknya loh, bukan hanya dari saya aja yang begini. Kita musyawarah gimana jalan baiknya sehingga benar-benar jalan dengan baik gitu. Tanpa ada yang kita terbebani gitu. Berarti gimana ini? Tidak usah bengong-bengong, jalannya aja benar-benar. Apakah tadi kan? Dan ada guru yang jalannya juga jauh dari sini, kayak bilang ini. Misalnya itu pulang sekolah itu saja jam 2:30 dari Kutoraja sampai rumah tuh jam, pokoknya setelah asar aja dia sampai rumah. Nah ini dah ustazah kita tetepin dah jam 4.30. Terus pulangnya kita kurangin ke 5 menit kayak yang sudah bilang dah gitu tuh. Tidak. Biar nggak sampai tarawih di 5. Biar nggak sampai tarawih. Oke. Jam 17.55 tuh. Jam 6 kurang 5. Iya. itu pulangnya. Ya, sudah. Anak buah saya dengar ngaji di masjid. Jam 4.30 sampai Salam. Kenapa dia nangis tiap hari ini? Ditarik gila. Oke, misalkan ini terus. Siapa? Kita lanjut lagi. Dia lagi Ini kan guru hadir 15 menit sebelum pembelajaran ini. Tadi kita sudah disepakati. udah ada piring. Tetap kita akan buat halakoh nih. Bagus ya. Kita bagi dia dalam tadarusan itu. Ini saja Madir halaman 2. Ada Zohra halaman 3. Ada Madinah halaman 4. Begitu sistemnya. Dan jadinya teratur dia hari ini. Cepat hotang jadinya. Gimana Ustaz? Bisa. Ya, sanggup ya? Oke. Tes komponen ya. Nah, dalam hal ini mungkin maksud dan tujuannya Ustaz. Tidak mungkin suatu lembaga itu berjalan dengan baik kalau sedangkan gurunya saja belum membenahi dengan baik. Mungkin itu maksud dan tujuannya Ustaz, sehingga satu ini aja dulu dipoinkan tadarus hariannya, itu bahasanya Ustaz yang benar-benar dicek poin. Jadinya iya sih Ustaz, benar juga sih kalau begitu. Insyaallah nanti kita rapatkan lagi khusus yang menjawab kayak gitu. Untuk yang santri berarti hari Senin mulainya. Sekarang kita sampaikan ke wali murid lewat grup mungkin cukup ya. Tidak perlulah panggil wali murid, kan cuma menyampaikan aja tata tertib, lebih menekankan lagi. Untuk yang pakai kaos dan yang terlambat, untuk yang menunggu. Ya. Memang kalau tahun lalu tuh banyak sekali yang nunggu sampai 6, 7, 8 karena kan udah asli jual. Gitu. Mungkin sekarang kita benahi kembali sama bokeh telang, terus kan cuma BPJS aja yang dia butuhkan. Oh enak kalau kayak misalnya Zafana tuh ditunggu ya. Memang kalau dulu jadi tunggu dari dalam kelas, sekarang kita ditunggu dari dalam kelas. Oh, nggak bisa. Nggak ada bisa ngaji kalau nggak ditunggu. Oh gitu. Dia ada perubahan. Bilang saya ditampar sama Zapan itu. Cuma kayak dia datang ke masjidnya. Aku yang sama. Nggak ada yang mau ngaji, nggak ada yang mau baca huruf. Ini yang jadi Iya. harus ada walinya di dalam. Ikut. Berarti yang kita sampaikan ini Cuma berarti permakluman siapa ada tertib ya, tetap tertib. Ada tertib kepada wali ditekankan. Pertama jam datang, jam berbaris, jam masuk kelas, dan jam pulang, dan seragam. Itu kita tekankan. Jadi misalkan kalau ada yang terlambat,
Ya udah, mohon maaf. Memang karena udah kita udah sampaikan di grup begini gitu kan. Kita belajar disiplin aja lah dulu. Jangan kita golah-gali semuanya. Terus yang ini hal-hal sepele aja belum kita istiqomahkan gitu ya. Jadinya satu-satu aja Jalan dulu satu aja. kita istiqomahkan, nggak usah ada semuanya. Seragam guru ditegur juga kemarin. Enggak. Seragam guru juga ditegur kemarin. Itu enggak nanya aja. Saya nggak tahu. Enggak seragam guru. Ada jajarannya Ustaz. Saya ditunjuk kemarin tuh gitu. Hah? Pas saya ditunjuk kemarin sama Ustaz Irfan. Enggak, Abi yang tunjuk. Abi. Enggak. Enggak. Ini yang Ustazah. Sugiya, bak beda. Oh. Anda kita melihat agen maksudnya sudah ada jajaran Sini dan lain. Terus Rabu Kamis badik sedikit, tapi itu yang Rabu Kamis itu kita ada rencana mau pergantian seragam karena kemarin nggak pakai ukuran itu udah lumayan kecil ukurannya, jadinya bisa Allah Sini tuh barengan itu ya saya kasih sini tuh. hari Jumatnya baru bebas. So tadi udah saya Baik. aja. Nah tadi ya kita sepakat ya tadarus buat malakor 15 menit. Di sini aja di bawah nggak usah ada pakai meja. Bingung Ustaz kemarin. Di mana tadarusnya Mak Ustazah? Di sini Ustaz di kursi. 1, 2, 3, 4. Dan kursinya 4 ini katanya. Ya ini itu mana ke sini coba. Kan kita nggak kursinya pernah. 4 ini kan gurunya 7. Kan kita nggak pernah masuk bareng. Iya, makanya itu bilang gitu. Kan kita berbagi ayat. Misalkan Ustaz Madil datang ngaji 2 ayat. Oh, jangan begitu. Ini akan dapat jangan begitu. Buat halakoh seperti MMQ cabang duduk bersama. Di sini aja Ustazah di bawah besar kursi. Jadinya besok pakai kursi kita biasakan tamu-tamu aja ada itu yang kursinya. Kita di bawah aja ada net. Oh, ini asuh loh. Mau karpet atau meja sepi mau buat halakoh ya, sama-sama salaman dan selesai kita berbaris gitu ya. Kemudian ini bukan kita benahi ini, cuman kita sebagai evaluasi aja. Yang kedua tadi kan disiplin yang paling kita pertama kali perbaiki dulu, perbaiki diri, perbaiki murid, perbaiki kehadiran. Terus yang kedua itu adalah sistem baris berbaris. Bahasa Ustaz, kemudian evaluasi, jilid 2 itu terpisah dia. Yang pertama, kelompok pertama itu Prateka berlawanan dengan jilid 1 baru benar. Satu kelompok benar dan bisa. Kemudian jilid 2 itu pisah dia. Dia ternyata tidak gabung sama jilid 3. Jadi kelas Ustaz berarti barisnya di atas. Kemudian jilid 3 sampai kelas tajwid baru dia gabung. Boleh dia gabung. Benar ya Kak? 3, 4, 5. Iya, 3 sampai kelas tajwid gabung. Makanya ada pembagian anunya kan kelasnya di doa-doa itu yang kita tempel itu. Jadinya Ustaz sudah saya tempelkan targetnya. Berarti yang 3 nanti yang jilid 3 ke bawah nanti. 3 ke bawah maksudnya? Suruh ke bawah. Iya, suruh ke bawah aja. Enggak pilih besar-besar. Dipilih lagi di mana? Oh, di mana? Biasa ya, Kan gelas banyak gelas. Apa saya bilang tadi? Oh ya, berarti 4 kelompok dalam sistem berbaris berarti. Yang pertama Prateka lawan 1C, yang kedua adalah 3 kelas 3 sampai kelas tajwid. Yang selanjutnya itu adalah kelas 2 sendirian Ustaz, 2A dan 2B. Yang selanjutnya itu adalah finishing sendirian. Berarti Ustaz Dimadu sama Ustaz Tadia di atas berbaris mandiri. Berarti dong cuma 3 orang saya anggap. Tidak apa-apa. Tapi ketika misalkan cuma satu kondisikan dia. Ketika misalkan cuma 1 orang pasti dia ada semangat kan. Pasti dia ada semangat kan, kondisikan. Kalau lengkap Ustaz lihat baris mandiri, tapi kalau cuma sekedar kurang dari 3 cuma 3 baris aja di bawah. Cukup 2 aja. Cukup 2 aja kita ada Tapi kalau kurang dari 2 aja nggak boleh. Iya, tapi cukup ada temennya, ada mungkin jangan terlalu cuma sendirian. Dikondisikan loh Ustaz ya. Kalau dia satu barisnya di bawah aja. Nggak ada ikut jus 27. Enggak. Kita rencana disuruh untuk memisah Biar nambah aja Ustaz. Nakar dia kalau hafizi sama Syakila itu. Itu kemudian Mungkin karena harus Ustaz definisi. diingat nggak informasi berbaris nih? Ustazah Kudus PJ-nya ya, Prateka A. PJ-nya Prateka A sama jadi 1 Ustazah.
Kemudian jilid 2 Ustaz sendirian karena saya punya murid jilid 2 A jilid 2 B. Di YouTube saja. Terus jilid 3 ke atas PP-nya Ustaz. Tidak sampai tajam kita pakai pewarna asin. Ustaz Jum sampai Tajam penising. Perhatikan. Saya mau kondisi aja bisa kalau nggak ada Ustaznya. Kemudian yang beralih ke metodologi. Mulai dari jilid bawah. Yang disupervisi dari Ustaz adalah dari masing-masing kelompok dari Pratika A adalah ternyata kalau dilihat di Semarang itu adalah guru itu tidak menonton jam 4 demikian. Ternyata kesana kemari dia saja saya lihat katanya Ustaz Agus. Nanya santrinya. Ternyata namanya yang pertama. Pratika. Benar Ustazah dari jendela. Iya. Ya, siap Ustazah. Ya, tapi begitunya di Semarang kebetulan dia tak padahal tua gurunya di Semarang. Ilyas sering bertengkar Ilyas itu. Karena juga bisa ngasih kita gambaran kan biar kita semangat. Tua dia guru praktikaannya di tahu Ustaz. Sampai ke mejanya apa? Kalau anaknya ada lain langsung gini apa namanya ini dia Ustaz gitu. Sampai segitu trennya Ustaz. Soalnya kalau ukuran pratika itu kayaknya sedang nggak fokus kan ya. Ya, itu nggak kendalanya. Kemudian untuk sistem dan untuk yang di sistem peraganya sudah pelan-pelan. Biar anak itu udah ya ganda gini kecepatan biasa A itu aja. Jangan mengejar banyaknya huruf. Sesuaikan. Kalau ada yang masih baru A sampai B, A sampai T. Nanti lompat. Kalau ada yang pratika B, pratika C, lompat ke jatuh. Tapi nggak pernah saya praktek. Pernah pratika B? Karena ada aja murid baru. Tapi maksimal enggak untuk yang pratika B sama C yang ikut-ikut Karena kecil-kecilnya itu di situ menekan dia. ya disesuaikan. Ustazah yang tahu kemampuan anak-anaknya kan jadinya gimana metode sistem yang terbaik untuk Ustazah ada yang ngatur. Kecuali itu udah Gozali sama Zalia, nggak dia mau ngomong ke saya, dia senang di sini. Dikondisikan kalau itu kalau memang saya nggak ada kelas ya udah. Kemudian lanjut ke kelas 1C. Di kelas 1C tidak ada namanya 1C, yang ada itu adalah 1B. Sampai 1B, 11 lagi. Anda tahu sudah dari saya pakai anak udah teori aja. Nanti kita sampaikan. Kelas 1A, 1B. Ini kelas 1. Oh iya ya, bisa tahu. Kelas 1B itu mulainya dari Batasa itu, tapi halaman beri sebelumnya itu dilatih dulu. Dan yang kolom bawahnya aja kayak. Cuman mengenalkan anak sampai dia benar-benar paham. Habis jilidnya dia sudah habis paham pemahamannya, tapi bukan usaha tulis. Benar kolom bawahnya aja usaha aja, tapi jangan tulis di halaman prestasinya. Enggak ada penulisan halaman 1, halaman 2 kolom bawah saja. Sistem penulisan kita yang salah. Kalau masalah pengajarannya kita benar mengenalkan anak kalau bawahnya saja. Cuman jangan menulis di buku prestasi itu enggak ada namanya jilid 1A. Yang ada itu adalah 1B. Itu aja yang ada. Mulainya dari halaman 28. 30 berapa saja? Oh ya 30. Mulainya dari halaman 30 sampai 44. Yang satu Batasa ya. Kemudian jilid 1 sebelumnya itu hanya sekadar memperkenalkan anak sampai dia kalau dia udah lulus halaman 30-nya balik ke belakang ke depan. Ini namanya alif, ini namanya ba. Suruh ngulang sampai benar-benar dia bisa alif, ba, ta, sa. Besok berikutnya dia udah bisa halaman ba, alif, ba, ta, sa. Hari ketiga besoknya ustazah halaman 31, nanti halaman 2 yang kolom bawahnya itu jadi kolom bawah seperti jilid biasa ustazah, cuman yang jilid 30 itu ini ceritanya pokok bahasannya, kemudian di balik ini di belakang itu jadi kolom bawahnya itu ceritanya. Kirain habisin dulu yang ya. Kita habisin yang 1A itu. Tidak ada penulisan jilid halaman 1 halaman 2 tidak ada, karena di kelas 1 merah itu enggak, cuman yang ada 1B aja, jangan menulis 1A 1C di situ. Yang ada cuma 1B saja. Kemudian lanjut ke pratika. Lanjut ke kelas jilid 3, jilid 2, 3, 4. Jilid besar dulu ya. Jadi evaluasi itu
supaya anak-anak yang ini yang aktif ini, anak-anak yang enggak Nih juga nih ada kalau kita lihat gambaran kan jadi dua ya, jadi dua memang super aktif ya anak-anak ini. Tapi coba gimana cara kita supaya dia nggak bermain, artinya merusak kefokusan teman yang individual di depan itu, Ustaz. Nah, saya suruh ke belakang, jangan ke depan. Tapi pemandangan sampai Pak Agus kemarin ya, Ustazah sini saya kasih tahu kenapa ya di kelas Ustaz Ahdiat itu yang serius itu yang di depan saja, kemudian yang lain-lain itu dia bermain di sana mondar-mandir, sedangkan Ustaznya dia duduk aja bilangnya. Tapi bingung Ustaz Agus, Bapak Agus kayak gitu, terus dia celong aja nih gorden itu. Apa sih kegiatannya? Gitu lah sampai segitunya. Coba Ustaz, kita benahi coba supaya bukan apa ya? Udah pernah itu sini dong. Saya berdua nggak bisa makan. Tinggal Ustaz mengarahkan saja, atau misalnya mungkin kita kasih Ustaz peraga. Kali kan udah kumpul. Baru 5 menit lagi lah. Atau ini Setiap mungkin tiap Ustaz, menit. kita Jangan kasih 5 menit tertentu bilang. Yang mana? pemandangan itu yang enggak bagus Ustaz. Mungkin kalau Ustaz yang ngeliat enggak apa-apa. Dalam artian simpen bisa tahu Ustaz dengan jutaan dan cerita-cerita yang lain kan mungkin enggak apa-apa. Ini aja kita ini sih dengan bolak-balik lekor Kayaknya turun kayak telepon ditangkap. Oh, itu yang kita jaga pemandangan. Saya pernah ngisi di Sejumadin, kelas Sejumadin itu suka dia kan. Masuk. Saya bilang itu dari luar, udah masuk nanti. Coba atau gini kayak itu kelas Ustaz aja ya. Kita bawakan peraga yang abata itu dia pakai menulis satu halaman abah aja ditulis. Kita suruh bawa buku tulis. Nggak usah ada dia beli buku penulis itu. Banyak alasan. Jadi kok udah selesai bawa buku. Nah ini aja kalau gitu, kalau mulai hari Senin ya kita coba dulu Ustaz ya. Nah. Kalau nggak dia bawa buku, siapa yang bawa buku dah. Nanti kita pesen kan Ustaz punya masuk grup ya di wali kan, tapi wali. Ustaz cek wali murid yang mana muridnya Ustaz seperti Ustaz yang apa namanya konsul itu. Ini Ustaz. Besok ini anak buah saya atas nama ini. Silakan disiapkan bukunya di dalam tas. Ada program menulis. Wah, Ustaz biar ada loh rasa prihatin Ustaz pada anak wali itu. Benar-benar Ustaz yang langsung terjun. Oh ternyata ini Ustaznya anak. Alarm. Kan ada nomornya. Ada permohonan. Mohon maaf saya pembimbing Alarm itu tadi. anak kita atas nama ini. Silakan untuk mulai hari Senin silakan disiapkan anak kita untuk membawa alat tulis, pulpen dan buku menulis itu saja dah. Dengan kendala, dengan sanksi atau ketentuan, jika anak tidak membawa alat tulis, kita tidak akan menyimak. Di situ aja Ustaz kasih poin catatan di bawahnya untuk wali. Ustaz punya tugas. Artinya kita membenahi ini di kelas Ustaz. Mungkin kalau yang kelas lain tidak apa-apa, mungkin yang perhatikan akan mesti gojek lah, mungkin masuk akal lah, mungkin dia masih dunia bermain. Ini masih besar ini coba Ustaz. Nah, kita lihat. Mana coba sini. Coba. Saya kasih gambaran ini. Ustazah kan ada di grup. Mana nama anak-anaknya Ustazah itu? Cari wali atau bisa ya buat wali grup wali itu atas nama Ananda, atas nama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari Senin dimohon untuk membawa buku. Oh iya, Maksudnya jadi cukup saya tanda saya atas nama pembimbing Ustazah Zohra jilid berapa di situ. Oke? Kita berikhtiar aja dulu. Nah, kalau kemungkinan Ustaz lagi bilang alasan dan juga tidak usah disimak, kan kita sudah sampaikan kepada wali. Jadi ketika anaknya kenapa tidak mengaji di sini? Kan kita sudah sampaikan begini loh konsekuensinya. Ya, Saya minjem di Ano. pantesan berarti. Astagfirullah. Nah, banyak-banyak istighfar. Ada bawa anak-anak. Minjem dong. Masih satu cup pulpen. Hari ini ambil. Hari besok lagi ambil lagi. Habis pulpen jadi
jadinya. Mungkin satu pak ini yang dipinjam di sini khusus. Nanti dikembalikan lagi. Besok lagi kita beli ke satu pak lagi ya. Yang bagus. Yang bagus kan yang tuan itu. Ya, itu juga ada Anda. Yang penting satu kali kita berikan, kalau udah habis baru lah kok udah habis. Atau Enggak ditaruhkan kembali aja selanjutnya ya, kembalikan lagi. Ada yang ubah. Kadang-kadang itu kan kita Ustaz kembalikan. Mak, Enggak ada lah. taruh di meja, taruh di sini, Mak. Kita sembarangan. Ada supaya nggak ada yang membawa. Nah, kita aja dulu ya untuk membenahi Ustaz. Sama siapa juga di kelas Ustaz itu. Mas Kalau saya Ustaz finishing nggak ada waktunya untuk menulis. Kalau Ustaz Zora menulis sama Ustaz Hadiat sama Ustaz Zahrini. praktekan target. Nggak wajib sih. Jangan praktek Nah, ya, bisa nggak wajib kalau gitu. Ini mulai dari jilid 2 sama jilid 3, 4, 5, 6. Sudah. Udah dia bilang kacau praktekan dah. Kalau nggak ada. Nggak temu nih usaha karena Minaya selesai bermain. Ada apa lagi? Ada kenapa? Ilias pasti itu Itu Ilias. lah ya, nanti kontaknya Ustaz Zahra sama Ustaz Hadiat ada chat lewat grup. Oh, siap. Dia absen anak-anaknya. Atau Jangan jangan apa, Ustaz. dia bawa pulang buku. Ya kenapa itu? Iklan. Nggak usah ada begitu Ustaz. Masih anu, Ustaz. Nanti ketika Ustaz Zahra tidak masuk, Dihidupin, nanti Pak, kita Coba. bagi dia menitip. Offline itu, Ustaz game juga itu, pada. offline dia. Titip anak. Beda. Weh, kita tahu kita bagian. Kenapa saya download game itu? Karena bisa pakai stick mainnya. Kata saya Saya punya stick di kamar. Saya kadang-kadang isi jam Seru, Ustaz. kan. Tuh, meter saya di buku nah. Masa Dan saya juga gitu? kecil anaknya. Biar konsekuensinya begitu, tidak bawa buku. Ketika sudah diarahkan, tidak usah disimak sudah. Hari berikutnya insya Allah saya jamin dia akan bawa anaknya. Karena udah besar, bukan anak TK. Ketika dia lupa, dia tahu kesalahannya. Ini udah disimak karena saya ada bawa buku. Dia akan lapor sendiri dan sama orang tuanya. Kenapa harus disimak? Karena saya bawa buku, bukan sudah dikasih tahu di grup harus bawa buku. Jilid ini sudah dikasih tahu sama ustaz kita. Itu lagi di WA ada dengan kalimat saya yang tadi, dengan kalimat yang baik dan itu kasih pemahaman kepada orang tua. Lanjut adalah ke jilid finishing. Finishing ya. Finishing kita akan pisah bilang Ustaz untuk memantapkan, tetapi mengkondisikan ketika cuma satu yang masuk, mungkin Ustazah nggak pegang. Ustazah suruh naik ke sama Ustaz. Tetapi ketika dia lengkap anak-anak yang finishing ini, Ustazah akan tarik anak-anak itu ke bawah. Ustaz yang ngatur. Ini udah lengkap masuk finishing, silakan bawa sama Ustazah. Tapi lihat kondisi Ustazah. Ketika Ustazah memang tidak punya, lihat teman-teman ada yang menjanggal, ada yang kurang. Berarti otomatis si kelas ini yang dipegang sama Ustazah. Berarti nggak usah diturunin anak-anak, lihat kondisi aja. Ketika Ustazah lengkap, berarti nggak ada saya sebelum pembelajaran sebelum ada yang belum tes gitu, surah aja turun apa-apa. Nanti untuk yang tadi itu nanti gampang. Dilihat ya kondisi. Amalia. Itu ya Ustaz ya. Untuk menulisnya nggak usah ada penulis, nggak ada kesempatannya menulis kebanyakan target materi tambahan. Lanjut ke apa tadi rekap Lanjutkan surah ini. rekap papan harian sama bulanan tugas saya ini dia. Jilid 1 yang sudah ini data hanya sudah karena Itu yang SD itu Ustazah. ya harian Berapa hari dia harus masuk? Nah, oh ya, selanjutnya ya, sudah habis ini yang kita bahas dulu. Pembahasan evaluasi dari Ustaz sudah habis kita bahas. Sebentar dulu untuk yang SD. Kita untuk simulasi persiapan EBTAK kita diarahkan Ustaz simulasi, artinya latihan. Latihan misalkan masuk ruangan ada ini penilaian. Tapi belum diarahkan kita ujian yang dikorkan itu. Nah itu sih belum mana. Ya, karena kita belum punya gambaran. Kita belum punya gambaran kan, gimana caranya simulasi persiapan EBTAK, tapi pasti ada 3 kali simulasinya. 3 kali simulasinya baru kita akan melakukan. Yang mana yang hadir kita Iya, semua? tentang sesungguhnya. Untuk anak buah saya yang EPTAK. Kita bahas Yang mengenai LMP. kelas yang di SD. Saya yang sama terakhir. Alina sama Untuk yang kelas SD diarahkan tidak boleh hanya sekali mengaji, harus juga ada sampel anak-anak. Misalkan benar-benar nggak ada yang nganter, benar-benar terdesak nggak bisa lah kesini, misal benar-benar nggak bisa, jangan dipaksa. Cukup sampelnya aja siapa yang bisa. Kalau dia mau, bagus perkembangan anaknya. Jangan ada kita pusing-pusing. Yang penting sampaikan kepada anak, dia yang kali mengaji sorenya pembimbing. Itu aja dari Ustazah. Untuk infaknya nggak usah ada 2 kali ya Ustazah. Iya sih, nggak mungkin juga Ustazah. Cukup udah sekali aja. Kita akan kita
ketentuan aja. Nanti kalau kita bisa ke PPK saja, takutnya nanti tersinggung ke pimpinan yayasan kan, padahal kan beliau yang mau latihan itu. Tapi sedangkan berbanding terbalik sama peraturan, nggak boleh dia sebenarnya di sekolah ya, kecuali dia diwajib sampingannya di sekolah baru boleh benar. Tapi kan untuk menjaga perasaan yayasan, kira kita nggak pedulikan pondok nanti 2 kali dari sampelnya aja siapa yang berkesempatan lebih bagus. Kalau kamu senang sudah ada kamu kan jalan-jalan. Lebih cepat ya. Tapi walinya di mana? Wali maksudnya wali yang di sana. Tinggal gurunya ustazah. Kalau dia anak SD sini berarti gurunya itu harus siapa? Iya kan jilid berapa? Kan dilaporkan di SD itu berapa? Kan jilid 2, 3, 1 berapa? 1 Kan dia harus kencang ya. Berapa? 16 ya bakal satu. Jadi kita yang di sini tuh harus siap. Ya semua tahu. Ya, tapi gimana tuh? Berapa? Jadi berapa aja dia? Bapak nakar Ustaz. Kita nakar Ustaz. Ya sama di kalau penting tadi. Kan belum juga ada banyak kelas-kelas kita. Bisa terlalu banyak kan? Nggak nyampe nggak benar. Kan ini udah berubah atau nambah lagi? Beliau udah ke cabang masuk ke dalam Tinggal masuk. belum belajar kan? Tidak ada sih yang perlu kelasnya menurut saya ini kelas 3 Makanya tak ada. dua kelas baru 245 yang ada orasi udah itu ya seperti KB ya saya berharap. Najwa kita begini ya. 2 hari Ya kan. siap sih kalau anak-anak SD kan dia tahu kan dia tinggal diarahkan yang ini jadi berapa tinggal lihat punya anak-anak SD jadi berapa. Oh sini kan saya yang tahu Maksud saya gurunya ini sih ya. Maksudnya kita mengharapkan kita semua ada. Soalnya kan banyak anak yang ramai bahasa. Dan tadi biar nggak terlalu banyak satu orang yang benar. makanya kita sampaikan Setiap hari dia masuk. setiap hari tidak jadi sampai hari Jumat. Diusahakan kalau nggak bisa ya. Tapi seperti yang kita bilang tadi Paling sering. Udah kan saya. sebagai ada laporan kita benar dan lagi ini yang SD ke sini jangan dipaksa kita sampaikan kembali itu aja dulu. Kemudian saya kasih tahu ya anaknya nanti di TPK juga masih sore ini ustadznya ya kalau jadi 2 ini nama ustadznya jadi anak itu tak siapa saya kan dia nanya kita gimana kelasnya ustadz ini kita kan nanya di situ dia sendiri ngarahin dirinya ke mana kelasnya itu saja sih saya kemarin ditanya ya belum tahu sebenarnya kan belum tahu kan kalau belum kan kita belum bisa membagi waktu gimana cara kita ya. Sedangkan misalnya kan Ditegur Yo, KPKQ juga punya wali-wali yang dulu ya. Bukan, ini salah ayo siapa yang pakai PPGG atau PPGG itu harus dilakukan waktu kita nih terus PPGG itu ternyata banyak PPGG ya terus jarang PPGG itu disimak. nilai nggak punya Ya, kalau PPGG harus begini ya. Iya, yang siap siap. mana ganggu kan jemput anak. tinggal sana sih PPGG tetap jadi masuk orang harusnya yang agamanya kan. sebenarnya gini sih karena kan sebagian di pondok kan sama dalam satu hari itu kebanyakannya minimal 3 kali walaupun dia nggak lagi di PPGG ya karena kan dari pondok anak-anak oh ngaji ya. makanya Oh kita nih. makanya Ustazah Nadia, Ustazah Khusus sama Zora bulan ini kita mulai hitungkan enggak dia 12 seperti guru yang lain 13 kita hitungkan karena kita nggak tahu gimana cara bagi absen itu karena kita nggak tahu siapa yang punya mengaji kan makanya bilang hitungkan enggak 13 minggu mengikuti TPG saya bilang karena kita tahu gimana absensinya untuk PPGG ini
biar dia pakai 13 dan lupa dan pakai 12 sama guru yang lain terus tanggal 3 karena kita juga kita bisa saya kan nggak tahu makanya nanti kalau udah kepengennya kan ngaji deh tapi kecuali misalnya memang Ustazah ada waktu luang di pondok misalnya ada dia ngaji mau dia ada waktu luang yang sedang khusus di pondok karena kita berdiri dan nempel kalau boleh dia tokan 3 kali kalau di pondok dan pada teman-teman bersufi lihat buku prestasinya ini kan kamu ngaji dan kita ada ngajinya nanti mana yang sama kita kalau belum disimak datang kayak Ustazah kalau kita ngaji di tanggal sesuai dengan tanggal hari ini kalian kalau ketemu sama biasa nggak usah ada utamakan yang belum sama sekali mana maksudnya yang di sekolah itu kan Biar cepat simak lagi. yang di luar dari sekolah itu mama anak Rahayu di sana yang kemarin itu nggak mau di sini. yang mau ditanya nah ya ada upah di pondok mana kemarin nggak boleh Ustazah di sini Naya kemarin Ustazah, saya kalau di situ semua boleh sama saya. Katanya Naya sama teman-temannya. Terus menurut saya bilang ini, udah deh kalau gitu ini karena sekolah saya masih nggak bisa terus itu lebih rasa saya pokoknya saya dalam ya udah sih bareng-bareng ya biar bukan saya aja yang nyalahin dia ya saya bilang gitu kan yang si Hade itu sudah masuk rumah semua teman-temannya nyimak ayo Ustazah saya nggak menyalahin dia saya bilang ada salahnya apa enggak saya bilang sama masuk rumah ada katanya tetap aja sekali salahnya mana saya sama dia berarti kita lanjut ke anu ya pembahasan yang nanti kita sampaikan kepada wali juga peraturan dan berbaris itu adalah peraturan terbaru dalam melakukan adat dan dokumen ya seperti yang bertugas di grup itu adalah saya seorang dan bisa kalian hari ini mulainya hari Senin jangan sekarang dia badan A dan dari A hari ini kita buat informasinya hari Senin berlaku lambat dan seragamnya dia Terus anak-anaknya bisa orang siapa tahu saya dari berdua kalau betul kamu diminta kan udah nambah yang di ahad kan belum satu ahad kan nah itu sekarang kita yang ada yang kalau kita mungkin kita pakai untuk sementara yang pakaian sekarang itu kita cuma pakai kartu aja ada kan apa itu? Ditambutin dong kayak pegawai. enggak dia seragam aja hitam polos oh ya Kayak orang Melayu. oke hitam polos Ustaz Apa itu? hitam jas hitam Punya saya jas hitam. iya jas hitam Berdua dan saya sama Tadian pakai jas nanti. Hari apa tapi saya? hari Rabu Kamis Oke bisa. tapi tidak sampaikan bagus-bagus apa jangan bilang karena kalau yang nggak samaan BPG itu kan motor jadi besar tapi nah lokasinya kayak Anu saja. Ada tempat tidur di sana. apa tapi kalau untuk BPGI enggak biar sepi di depan itu nanti saya sampaikan di grup juga Kalau wali murid itu kan diam di
dia ustazah, maksudnya nggak dia ngomong. Yang PPGQ itu yang ngomong ustazah. Nanti datang sama saya dah. Nanti tugas saya di PPG dulu, PPG sama perempuan. Sekarang yang sudah tahu. Biar kan di situ dia kalau dia mau bermain sama anak-anaknya. Juga kan kadang-kadang selalu itu bawa anak kan. Dan biar nggak keluar. Jadi kita akan dari sini. Tapi dikunci di sana kalau minta Kan kunci. itu kuncinya, ada kan kuncinya kita. Atau di terasnya itu bisa. Di mana-mana kan kawasannya di situ mau dia mau dia Mana yang penting gue happy. itu dah tuh. Tapi jamnya di mana ya? Kita berjam sehari. Iya, orang saya nggak ada jam di Sebenarnya kita mau belum saya tahu berapa yang mana bang. Apakah saya di rolling juga? Dan serius ini. Kita kita mau dipinsi. piring apa itu? Saya mau di dan saya jalan DM saya ngajak Untuk anu ya. Seru. Untuk gambaran nanti memang harus 2 orang atau 3 orang yang pertama. Iya sih, harus gue yang melakukan. Boleh. Boleh ya? Nggak usah dimadi deh. Nggak usah dimadi tidak apa-apa. Ini sama-sama. Halo, halo. Aja. Ya, ada usahanya yang tahu kan memang orang bisa dimadi. Biar kita barter kelas tuh. Mungkin ustazah yang tukang Baik, kita tukeran kelas terus. ustazah tukang berbicara, ustaz Jumadir tukang melayani anak ketika lama menemukan ayat, lama. Bisa. Tapi ada keperluan, ada yang minum, ada yang kurang minumnya. Ustaz yang melayani. penting dikit. Iya, ini ustaznya juga. Apa juga di sana ada ustazah yang bawa mic, nggak bisa baca pakai mic di sini ya kan. Tapi tahu dulu. Tapi hendaknya dia terlalu karena jaraknya dekat gitu. Itu tahu sebagai tempe tetap. Banyak sekali yang pakai mic loh ya. Wow, pas saya di sini ngajak anak-anak itu baris. Biasanya kita pakai mic ya. Iya, pernah saya sedang orang kelas itu di betul kan sesama. Tapi dia tahu saya, kenapa saya sabar saat sama mereka kalau sama kelas itu rasanya beda. Sini baik ada beradaptasi lah itu. Iya beneran saya tenang kalau Terus bisa diajak ngobrol kita curhat ke ustazah. Bukan jadi kurang nih ngomong kita ya nanti. saya sampai saya Oh ya, anak-anak kecil belum ada dosanya. Kita yang marah-marah pada dosa ini.